Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Nama saya Fitri Amalia. Di sini saya ingin menjelaskan untuk soal nomor 3. Di sini dikatakan nomor 3 berikut data nilai tinggi badan mahasiswa dalam inci terdekat. Terdapat data-data berikut. Pertanyaan yang A. Soal yang pertama dari nomor 3, buatlah tabel distribusi frekuensi dengan banyak kelas 5 dilengkapi dengan histogramnya. Kemudian yang B, buatlah tabel distribusi frekuensi dengan banyak kelas 6 dilengkapi dengan histogramnya. Yang C, buatlah tabel distribusi kumulatif dan ogif untuk hasil A. Kemudian yang D, buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif dan ogif untuk hasil B. Ini semua data sudah saya masukkan ya. Kemudian dari awal sampai akhir data sudah dimasukkan. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi dengan banyak kelas 5, maka kita harus tentukan dulu jumlah kelas, nilai maksimal, nilai minimal, range-nya, jumlah kelas, kemudian panjang kelas. Dimana jumlah kelas itu kita ketahui tadi ya, data yang tadi kita masukkan itu ada 45 data. Kemudian nilai maksimalnya itu adalah 74. Dapat dari mana? Saya menggunakan rumus sama dengan max sama dengan max buka kurung A1 titik 2 45 tutup kurung. Jadi data tadi kita blok dari A1 sampai dengan 45, maka dapatlah 74. Kemudian untuk nilai yang min juga sama, nilai yang paling rendah itu ada 56. Caranya itu kita titik 2 sama dengan, kemudian kita pakai rumus min. Tadi di blok ya, data dari awal 1 sampai dengan 45, kemudian enter, hasilnya 56. Kalau range-nya itu adalah nilai maksimal dikurang nilai minimal. Ini rumusnya seperti ini. Jadi B47 dikurang B48, maka dapatlah nilai 18. Kalau jumlah kelasnya itu sudah ditentukan dari soal ya. Kalau untuk panjang kelas itu adalah 3,6. Nah, ini dari mana rumusnya? Saya dari 18 dibagi 5. Jadi kalau dilihat dari sini rumusnya B49 dibagi B50. Hasilnya adalah 3,6. Kita buatkan menjadi 4. Masuk ke tabel distribusi frekuensi dengan banyak kelas 5. Nilainya di sini nilai yang kita mulai dari nilai yang terendah yaitu 56. Ini ya nilainya yang terendah, yang min 56. Kemudian kita pakai rumus nih, yaitu rumusnya 56 ditambah gitu ya, ditambah C51. Nah, ini ditambah panjang kelas dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena 56 itu tetap kita hitung ya. Nah, ini kita jangan lupa dikasih tanda dolar di sini, jadi biar terkunci semua ya, seperti itu. Nanti ini tinggal disorot aja, nanti semuanya akan keluar nilainya gitu. Yang penting rumus tadi kita masukkan ya. Kemudian untuk frekuensinya, ini kalau untuk frekuensinya saya memakai rumusnya itu adalah sama dengan seperti ini ya. Frekuensi disorot data tadi yang dari awal nih, yang A1 blok ya sampai A45, kemudian titik koma E48 E52 ini E48 E52 di blok gitu ya. Jadi dapatlah hasil 3 seperti itu. Coba ya kita praktekkan. Sama dengan frekuensi, kemudian kita blok.
Nah, sudah ini, kemudian titik koma, kemudian kita blok yang ini nilai frekuensinya. Nah, ini tutup kurung, terus kita shift control enter. Nah, nilainya 3 ya, jadi tadi shift control enter nilai 3. Nah, tinggal di blok aja, disorotin, nanti hasilnya seperti ini. Nah, untuk jumlahnya, untuk meyakinkan apakah jawaban kita ini benar, maka kita jumlahkan datanya itu sesuai nggak gitu ya. Caranya tadi kita, kalau ini saya pakai rumusnya sum ya. Ini seperti ini, titik 2, pilih rumus ini, kemudian kita blok, kita enter. Nah, nilainya 45. Untuk membuat histogramnya ini udah saya buat ya. Baik, saya akan ulang kembali caranya. Tadi nilai-nilai yang tadi ini, nilai dan frekuensi kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita blok nih. Caranya. Setelah kita blok, kita pilih insert di sini. Kemudian kita pilih tabel yang ini, diagram yang ini, geser dikit ya. Setelah itu akan tampil seperti ini. Kemudian ini yang garis-garis ini bisa kita hilangkan dengan cara mengetik klik kanan delete ya, biar lebih rapi. Nah, setelah itu kita klik yang diagramnya ini, kemudian kita ke format data series, kita pencet ini gambarnya. Untuk gap width-nya kita bikin 0 sehingga akan tampilannya seperti ini. Terus di pilihan yang seperti ini kita pilih automatic, kemudian colornya kita bikin misalnya putih ya, seperti itu. Nah, maka akan tampilan seperti ini, seperti ada batas-batasnya. Kalau kita ingin membuat sekalian ya poligon, itu kita tinggal klik lagi, klik kanan, kita pilih select data, kemudian kita klik add. Nah, datanya kita masukkan di series name, itu kita masukkan data yang ini, nilai ya, seperti itu. Nah, kalau untuk yang di series value ini kita masukkan data yang di frekuensi, kita klik OK. Kita klik OK ya, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita klik lagi, untuk klik kanan lagi untuk yang warna merah ini, kita pilih change series chart type, kemudian kita pilih yang ini ya. Akan seperti ini tampilannya, kita klik OK. Setelah itu kita chart title-nya kita kasih judul misalnya tinggi badan mahasiswa, tinggi badan mahasiswa. Nah, seperti ini ya, kita enter. Nah, di sininya nanti akan jadi judulnya tinggi badan mahasiswa ya. Setelah itu di tanda ini, tanda tambah, kita tambahin data label, misalnya data label ya. Boleh di center, insert and terserah, bebas mau yang mana aja ya gitu ya. Nah, nanti akan seperti ini nih. Nah, cukup yang satu aja ya, kita 26. Tadi kan ada dua angka-angka tadi, tinggal delete aja kayak gini tadi.
kan tadi kan ada masing-masing ada dua angka gini, sorry, kita tinggal klik, kita lihat aja seperti itu. Jadi inilah histogram untuk di tabel distribusi frekuensi dengan banyak kelas 5 berikut dengan poligonnya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana dengan soal yang 3B? Sama, untuk tabel distribusi frekuensi dengan banyak kelas 6, kita cari dulu tadi nilainya yang jumlah data, nilai maksimal, nilai minimal, range-nya, jumlah kelas, dan panjang kelas. Seperti tadi ya, persis sama dengan yang tadi saya jelaskan di soal yang di 1A. Begitupun dengan nilai-nilainya ini, rumus-rumusnya sama ya, seperti itu. Ini dimasukin rumus seperti tadi yang saya udah jelaskan. Begitupun dengan yang frekuensinya, itu juga pakai rumus sama persis angka-langkahnya. Kemudian untuk membuat poligonnya, membuat histogramnya juga sama persis, sama kayak yang tadi, yang histogram dan poligonnya sama persis dengan langkah-langkah yang di soal di 1A. Soal selanjutnya untuk yang 3C ya, buatlah tabel distribusi kumulatif dan OGIF untuk hasil A, kemudian buatlah tabel distribusi kumulatif dan OGIF untuk hasil B. Berikut pembahasannya. Untuk menjawab semua pertanyaan tadi, tadi ya data-data tadi kan kita pindahkan ke sini nih, nilai-nilainya, nilai frekuensi gitu ya. Nah, untuk menentukan batas atas itu kita caranya adalah nilai batas atas tadi, nilai yang di sini kita tambahkan 0,5 gitu ya. Ini saya pakai rumus dimana C80 ya, C80 ditambah 0,5 ya, kemudian tinggal kita sorot aja gitu. Nah, langsung nanti keluar hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang frekuensi kumulatif kurang dari itu dapat dari mana nilainya? Yang 3 ini adalah frekuensi dari ini ya, kita pindahkan ke sini. Kemudian yang 9 itu adalah nilai yang ini ditambahkan frekuensi yang ini, nilai frekuensi yang ini gitu. Jadi saya kasih rumus di sini seperti ini ya. Terus kemudian 35 dapat dari mana? 35 itu adalah dapat dari 9 ditambah 26 gitu. Hasilnya adalah 35. Selanjutnya seperti itu, tinggal diblok aja, tinggal disorot aja gitu ya. Nanti nilainya keluar sesuai. Nah, untuk yang batas bawahnya itu nilainya dari nilai yang ini ya dikurang 0,5 gitu kalau batas bawah. Nah, rumusnya seperti ini ya, B80 ini B80 ya dikurang 0,5, jadi hasilnya adalah 55,5. Diblok aja langsung semuanya, maka nilainya akan keluar seperti itu. Kemudian kalau frekuensi kumulatif lebih dari itu dari mana hasilnya? Hasilnya adalah di sini dari nilai tadi ini 45 yang ini kita pindahkan ke sini ya. Kemudian yang 42 nilainya dari mana? Itu dari ini rumusnya, I80 ini ya dikurang L80 yang mana? Ini gitu. Jadi 45 dikurang nih, dikurang L80 ini di sini ya.
dikurang 3, jadi dapatlah 42. Kalau 36 dapat dari mana? 42 dikurang 6, 42 dikurang 6, jadi hasilnya adalah 36. Begitupun seterusnya ya, kita blok aja biar cepat, hasilnya akan keluar gitu. Nah, untuk membuat ogive positif, saya caranya itu kita blok ya dari batas atas dan frekuensi kumulatif lebih kurang darinya. Kemudian kita pilih insert, kemudian kita pilih ini ya, pilih ini, kita pindahkan sini ya. Kemudian ininya kita klik kanan, kemudian select data, yang ini kita boleh klik dulu, kemudian edit, di access label kita drag yang ini, kemudian kita bikin oke. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kemudian untuk selanjutnya di chart title kita misalnya bikin ogive positif. Selanjutnya di sini di chart design ini ya, kita quick layout, kita pilih yang ini. Nah, akan tampilannya seperti ini. Nah, ini boleh kita buang aja. Kemudian ada simbol ini, kita klik, kemudian kita bikin data table. Nah, aksis style yang ini kita bikin judulnya frekuensi kumulatif misalnya ya. Kemudian enter. Kalau yang ini kita bikin batas bawah, enter, seperti itu. Nah, ini judulnya kita kasih chart title di sini ya, chart title. Buat judul ini kita bikin judulnya misalnya ogive positif, seperti itu ya. Ini seperti ini yang saya buat soal di 3A untuk ogive positifnya. Ini dia seperti itu ya, percis nih saya buat seperti itu. Bagaimana ogive negatifnya? Sama caranya kayak tadi, langkah-langkahnya kayak tadi, kurang lebih seperti itu ya.